Stasiun Sudirman merupakan salah satu stasiun kereta api yang terletak di Jakarta, ibu kota Indonesia. Nama dari stasiun ini diambil dari nama salah satu tokoh pahlawan dan jenderal besar Angkatan Darat Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Kawasan dari Stasiun Sudirman merupakan salah satu lokasi strategis di Jakarta. Kawasan ini terletak di pusat kota dan merupakan bagian dari distrik bisnis utama di Indonesia. Kawasan Stasiun Sudirman bisa disebut elit karena terdapat banyak pusat perbelanjaan dan gedung-gedung pencakar langit. Ini membuatnya menjadi tempat yang strategis untuk berbagai aktivitas bisnis dan perdagangan. Walaupun kawasan Stasiun Sudirman bisa disebut elit, ternyata ada satu tempat yang lebih merakyat di tengah gedung-gedung yang menjulang tinggi. Terdapat pedagang minuman dan jajanan ringan seperti kopi, teh, dan kacang-kacangan, dan minuman dan jajanan saset lainnya. Dagangan itu biasa disebut dengan Starling atau Starbucks keliling. Muhammad Amirul Mukminin. Mas asalnya dari mana? Dari Pulau Madura. Madura. Mas, maaf, usia Mas kali ini berapa? 24. 25 tahun. Mas, sekarang ini tinggalnya sama siapa? Entah sama orang tua kah? Apa sama istri? Sama istri. Istri. Sama istri. Udah punya anak atau belum? Belum? Belum. Belum. Mas, kesini nih apa aja yang dibawa buat jualan Starling ini? Ya, macam-macam minuman, serbuk kayak nutrisari, air panas, es, terus sama air galon. Untuk beli nutrisari dan minuman ini Mas belanjanya di mana? Entah di agen kah atau Nah, ini ada bosnya ini. itu ada bosnya sendiri? Kalau belanja harus di bos, cuman punya sendiri. Gitu. Kalau emang kenapa Mas kalau misalnya belanja itu harus di bos? Kenapa nggak Mas beli belanja sendiri gitu di agen? Apa pembagian hasilnya atau gimana? Bukan gitu, sebetulnya saya nggak enak kalau belanja di agen sama bos saya gitu. Kalau belanjanya di agen terus cuman numpang banti lah istilah. Di situ kan kalau air gratis, cuman kalau tempat tidur bayar. Mas pernah ini nggak sih kena Satpol PP? Alhamdulillah nggak pernah, cuman kalau pernah diambil ketelokan es sih iya. Di Pol PP ngambil es gitu. Ngambil ketelokan es, ketelokan buat es itu. Jadi colokan yang buat ngacur es Iya. diambil. Tapi Pol PP tuh emang ngebubarin doang apa pernah sampai dikejar-kejar? Bukan cuma ngebubarin doang, ya itu ngejar, kadang kalau kena ya diambil. Berarti Mas jualan di dekat area sana nggak ada izin juga ya buat Nggak ada. jualan? Jadi kalau misal, jadi itu kesempatan aja ya kalau nggak ada Satpol PP Mas jualan di situ. Ya. Kalau misalnya diusir ya udah Ya. gitu. Terus kalau misalnya diusir gitu Mas, mangkalnya di mana? Ya keliling. Keliling. Kalau di sini kan nggak ngambil. Cuman kalau di tempat protokol, jalan protokol itu pasti diambil. Dari awal emang dagangnya di daerah-daerah sini apa pernah ke daerah-daerah lain? Di Monas. Daerah-daerah yang Monas sampai sini gitu. Ya dari Monas ke sini sampai ke Kuningan. Sampai ke Blok M, Kebayoran enggak? Nggak pernah. Pernah ini juga nggak ada masalah sama pedagang Starling lain atau kayak rebutan wilayah gitu mungkin? Ya alhamdulillah saya mah nggak pernah. Kayak masih keliling juga ya? Ya. Nggak stay di satu tempat. Jadi kayak emang udah sama-sama rezeki mungkin ya. Jadi kayak Nah. kadang juga dioper-oper juga kan kalau misalnya ada yang beli-beli gitu. Iya. Udah saudara masih ada nggak salah satu saudara dari pedagang online?
Nggak ada. Kalau saudara tetangga banyak. Tetangga banyak. Kan zaman sekarang udah banyak nih bang, kayak coffee shop yang udah bertebaran lah di Ya. daerah sini. Itu menurut tuh ngaruh nggak sih ke pendapatan lu sehari? Kalau menurut saya sih enggak. Karena gini, profesi boleh sama tapi soal rezeki pasti berbeda. Soalnya emang rezeki emang gak ada yang ngatur ya. Iya. Jadi gak usah takut juga. Nah, betul. Lu kopi-kopi situ lu udah pernah nyobain belum bang? Nggak pernah. Sama sekali nggak. Menurut lu enakan mana? Lu sama kopi lu? Nggak tahu. Saya kan nggak pernah nyoba kopi itu. Ya tapi kayak yang kan lu udah pernah lihat nih kopinya kayak gimana. Kan harga kopi lu sendiri aja berapa tuh? Nah, 5.000 sampai 7.000. 5.000 sampai 7.000 kan, kalau yang kopi luar tuh bisa sampai kayak 40.000 lah, 50.000. Ya, mungkin enakan yang itulah. Soalnya harga mahal. Sepeda lu pernah ada bermasalah nggak sepeda lu? Oh, hampir tiap hari, bro. Nah, tapi kan misalnya lu udah siap nih, udah siap semua, tiba-tiba sepeda nggak bisa jalan. Itu kan PR. Pernah. Ban meledak. Ya, baliklah ke rumah. Nggak jadi jualan berarti? Ya, nggak jadi. Nggak jadi? Nggak kayak tambal itu nggak? Ya, kalau meledak, gimana, bro? Ini sepeda punya Punya sendiri. sendiri. Beli. Ini punya sendiri semua. Oh, semuanya punya sendiri. Ya. Nah, itu yang penting dagangan tuh belinya ada angkosnya belanjanya. Ah, teman kalau belanja harus di bos itu. Bos kontrakan. Bos kontrakan. Ya, kontrakan juga ada menyediain kopi. Ya, Oh, istilah jadi ngagenin lah. Ya, lu kontrak, terus yang punya kontraknya itu nyediain itu. Nah, Sesama tetangga kontrakan lu apakah itu pedagang iya, pedagang Starling. Ada tempatnya. Kalau boleh tahu nih, pendapatan lu sehari tuh berapa sih Bang? Paling kecil sama paling gede? Paling kecil 170. Itu motor. Motor. Paling gede 500 motor. 500 bersihnya kira-kira berapa? 150 atau 100. 100 bersih. Terus berarti menurut tuh nggak ngaruh tuh dengan adanya kayak tadi kan kayak shop pendapatan lu nggak ngaruh kan? Lu tuh jualan udah berapa lama sih Bang? Dari 2018. 2018 udah 6 tahun. 6 tahun. Itu 2018 kalau nggak salah udah ini ya, udah banyak kopi-kopian ya. Kan mungkin buat mengaruhi penjualan itu soalnya kayak ini kan lebih murah juga gitu. Kita melewati masa-masa bogeng. Itu masa-masa bogeng lu ada gitu. Ada. Ada. Itu omset lu naik tuh. Naik. Naik Naik. banyak. Ya alhamdulillah tiap harinya itu dapat lah. 700, 800. Itu bersih udah 250, 200. Udah tadi keluar jam 4 tuh. Iya. Emang keluar waktunya jam segitu. Iya, saya kan dagang dari jam 4 sampai subuh, jam 2. Subuh jam 2. Sehabisnya apa emang sengantuknya atau sepengen pulang aja gitu? Ya, sepengen pulang ya. Tapi saya sering jam 2 pulang. Emang udah waktunya jam 2 gitu, misalnya mau dapetnya dikit gitu tetap jam 2. Iya, Tapi dagang udah dari kapan sih? 2018. 2018 emang langsung
dagang ini atau emang pernah kerja dulu setelah di Langsung Jakarta ya? dagang ini. Terus selalu mangkal di daerah-daerah sini apa pernah ke daerah-daerah lain gitu? Pernah di Kuningan, pernah di Monas, habis itu di sini. Sini. Berarti emang masih sekitar-sekitaran sini doang ya? Iya. Nggak pernah kayak misalnya ke kota tua gitu. Enggak. Kalau misal gitu. Dagangnya emang setiap hari gitu. Ya, Apa sepengennya aja gitu? ya Kalau misalnya pengen nah, libur ya kalau lagi pegel-pegel ya libur. Jadi kalau libur ya pemasukan nggak ada. Iya. Hari libur misalnya kayak hari lebaran gitu atau tahun baru ya pokoknya lebaran ya hari-hari libur misalnya tanggal merah tetap dagang. Iya. Kan rame orang banyak yang keluar Iya kan. kalau misalnya tahun baru ya pasti itu kalau misalnya kayak lebaran itu Kalau lebaran saya Idul Fitri biasanya kan? pulang. pulang berarti nggak dagang ya? Iya. Sebarang Pulang kampung. ada nggak jam itu kayak jamnya tuh misalnya jam segini rame ada waktu-waktu tertentunya nggak? Ada Biasanya jam berapa rame itu? jam 5 sore terus habis maghrib. Biasanya segitu rame ya, itu. sampai jam 9. Sampai jam 9. itu udah nggak ada orang. Tapi masih tetap lanjut walaupun nggak ada orang ya? Iya, ya kan ada sih. Ya dikit-dikit cuman nggak rame kayak Ya. jam-jam habis maghrib gitu ya. Ini kayaknya agak sensitif ya. Cuman omset sehari itu berapa biasa? Ya gimana ya? Namanya juga orang kayak istilah mancing lah. Ya mancing ya, kalau ada rezeki ya dapat banyak. Kalau nggak ada ya dapat dikit. Berapa biasanya? Paling kecil biasanya 170 kotor. Itu udah lama apa masih pernah ngalamin dapat 170.000? Ya sering. Masih sering. Kalau penghasilan paling gedenya berapa? Ya 450 sampai 500. 500. Itu kan ngomongin tadi kan penghasilan paling besarnya ya gope sama kalau penghasilan paling rendahnya 170. Kalau rata-ratanya berapa? Atau rata-rata 250 atau 200 lah. Itu rata-ratanya. Kotor itu. Kotor. Kotor putih. Bersihnya berarti 70 kadang 50. Berarti penghasilan itu buat abang sendiri apa misalnya dikirim ke Ya buat keluarga lah, buat istri, buat ibu. udah ada istri ya? Tapi buat ibu bapak masih ada di kampung. Dua-duanya Iya. masih lengkap. Ya biasanya cuman nggak setiap bulan, 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali paling. Ngirim ke sana gitu. Tapi ada pelanggan tetap nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Kayak misalnya nih, lu kan berarti kan udah lumayan dari 2018 nih dagang di sini ya, udah 6 tahunan. Kayak misalnya ada yang beli, terus kayak lu tuh kenal mukanya, oh ini gue kenal mukanya nih, gitu. Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada kayak pelanggan tetap gitu ya? Iya. Berarti emang orang-orang yang Iya. nggak tahu dari mana aja gitu. Ya, datang. di sini kan tiap hari orang ganti-ganti. Ya, cepat. Tapi kan ini yang dagang begini tuh kan bukan abang doang ya, pasti kan Iya. banyak dulu kan yang dagang kayak gini. Ada nggak sih kayak strategi supaya apa ya, bisa dibilang biar abangnya tuh terus rame gitu loh, jadi kayak ya lebih menarik perhatian ke abangnya gitu supaya Ya diem di tempat orang yang lagi jual makan. oh itu strateginya biasanya, jadi kayak oh soalnya kan orang-orang makan soalnya butuh minum sih, jadi kayak pasti mesen air juga sih. Kalau di sini kan ya kan kayak yang tadi di sini tuh yang dagang itu kan bukan abang doang, di situ ada persaingan ketat nggak sih? Ya kalau saya sih nggak pernah tersaingi. Nggak pernah ngerasa persaingan. Soalnya rezeki sudah ada yang mau. Oh, ya emang itu paling bener ya, masih rezeki sudah ada yang atur. Cuman kan kita kan nggak tahu nih pemikiran orang-orang dari apa, pemikiran orang-orang yang jual begini doang. Abang pernah nggak diresein gitu sama sesama penjual gini? Sering. Sering? Cuman, ya mau diapain lagi? Sesama penjual Starling ini? Iya. Contohnya diapain gitu? Ya diomelin. Diomelin pernah? Itu terakhir kapan diomelin? Kemarin Baru kemarin banget. Itu diomelin gara-gara apa? gara-gara saya ngelayanin baru nyampe katanya. Oh baru nyampe terus sudah ngelayanin gitu. Iya. Oh berarti dia mungkin merasa tersaing kan? Mungkin dia nggak dapat pelanggan kali yang udah lama dari situ. Iya. Kan juga kan jualan macam-macam ya. Ada
minuman yang paling laris tuh apa? Udah cappuccino. Good day. Good day itu kan dingin berarti ya? Ya. Kalau kopi panas berarti, Kopi hitam, Kopi kapal hitam. api. tapi yang paling sering dicari tetap good day cappuccino. Udah cappuccino kalau di sini. Tapi yang paling laku lagi itu nutrisari jeruk. Oh iya, pesan itu. Emang kayaknya orang-orang lebih seneng yang asam-asam gitu. Cuma Iya. nggak tahu sih ya. Ini selera orang beda-beda soalnya. Iya, benar-benar. Abang kan dulu gini kan lumayan berat Bang. Berat. Berat. Iya. Berarti kalau dari rumah capek ya? Ya, dibilang capek sih iya. Berapa Cuman kilo? mau gimana lagi? Kira-kira berapa kilo dari rumah sih? 10 kilo ada. 10 kilo. 10 kilo tuh bawa beginian berat-berat. Iya. Berapa menit biasanya nyampe sini? 25 menit atau enggak setengah jam. Tadi kan start dari rumah jam 4 ya. Ya. Ini nyampe sini setengah 5 baru nyampe sini. Berat banget berarti. Kalau memang orang dapat mental bisa kali bawa beginian. Nah, tergantung kemauannya. Iya sih. Nih, harga yang dijual sama Starling ini udah ditentuin sama abangnya sendiri apa gimana? Ya kalau di sini harus diratain. Kalau di sini kan misalnya di sini jual 7.000, ya 7.000 semua. Tapi kemarin kayaknya rata-rata cuma 5.000 ya? Dari dulu emang 7.000 kalau gede. Kalau gede. Dari abang awal 2018 tuh udah 5.000. Misal es yang lain kayak Nutrisari kan 5.000 nih harganya nih. Ya kalau dari situ sih 5.000 dulu, pas waktu 2020 udah naik 2.000 kalau gede. Kalau gede berarti awalnya tadinya 5.000. Cuman setelah 2020 jadi 7.000. Kalau Nutrisari awalnya berapa? 4.000 naik 5.000. Itu naiknya barengan sama Good Day apa? Iya. Barengan. Iya barengan. Ya, nih, tadi kan udah nanya ke abang kan. Abang ada niatan tahun baru pulang. Terus katanya abang pengen nggak balik lagi tuh. Kenapa kira-kira? Gak bosan. Bosen. Ya, kayak gini bosan. Apa emang karena menurut abang penghasilannya nggak nentu atau emang kayak ya emang bosen aja gitu? Iya bosan, soalnya udah lama kan kerja kayak dulu. Pengen terus Nah, balik ke sono tuh emang ya udah pengen netep di Madura, terus nyari pekerjaan di Madura, apa pengen nyoba rantau ke tempat lain? kayaknya sih mau ngerantau ke tempat lain, Rencana ngerantau kemana nih? ke luar negeri, Luar negeri? Iya. Luar negeri? Malaysia. Malaysia jadi apa? Ya tak tahu, TKW atau Udah ada channelnya? TKI. Udah ada channel apa masih mau nyari? Mau nyari, di sana kan ada paman saya. Oh, paman dari Madura juga? Ya, Pamannya kerja apa di sana? tukang las. Berarti ya tahun baru udah beberapa hari lagi. Nah, tapi kan misalnya tahun baru abangnya mau balik ke Madura, terus ini kan yang jelas belanjanya masih banyak nih, nggak mungkin udah pasti habis iya, kan? ini kan Terus habis tahun baru nggak mau dibelanjain lagi, terus dijual. oh dijual sampai habis, berarti nggak habis tahun baru banget gitu ya? Iya. Berarti nunggu habis dulu, udah habis nggak usah belanja lagi baru pulang. Di balik standar tinggi kawasan elit kota Jakarta, ternyata masih ada pedagang kecil yang merintis agar mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-harinya. Mengkayu sepeda tak kenal lelah sudah menjadi sahabatnya. Jadi, bisa kita nilai bahwa di kawasan elit tidak selamanya hanya menjual produk mewah atau dengan harga yang menjulang tinggi. Terdapat juga pedagang-pedagang kecil seperti Starling yang mencari penghasilan di kawasan tersebut. Mereka tidak kenal lelah walaupun dengan rintangan berat yang dilewati.